Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh bersyukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang terus menopang kehidupan kita, sehingga hari ini kita juga dapat datang beribadah kepadanya. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Saat sudah selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan syukur, pujian, dan mazmur bagi Tuhan, sebab kebesaran dan kemuliaan-Nya mengatasi bumi. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi, kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Namun sebelum kami beribadah kepadamu pada hari ini, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia hina berdosa, manusia yang memberontak, tidak setia, tidak taat kepadamu, melawan kehendak-Mu. Tahu yang benar namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan kehendaki Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, pimpinan kami, bawahan kami, suami istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan perkenankan izinkan berrelasi dengan kami. Dan kami telah menyakiti mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa dan kesalahan, kejahatan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh kami berdoa pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepada-Mu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan sudah dibayar lunas oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kami. Apakah kami jujur tulus mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami bisa saja bersandiwara di hadapan sesama kami. Di hadapan manusia. Tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak akan menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan telah memberikan damai yang besar bagi kita sebab Dia menyertai perjalanan hidup kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian damai yang Dia berikan.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 115 ayat 1 sampai dengan 11. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Tuhan mereka? Tuhan kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita nyanyikan satu pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 145 ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar atas kehidupan kami. Pimpinlah kami dengan roh-Mu yang kudus, ajari kami, buat kami mengerti, dan tolong juga kami supaya menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini perbuatan Tuhan yang penuh kasih setia, dari Mazmur nomor 145 ayat yang ke-13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata kerajaanmu dalam bahasa Ibraninya Malkut TK artinya adalah bahwa Tuhan sebagai pemilik pemerintahan. Dia memerintah sebagai raja dan pemerintahannya adalah pemerintahan yang kekal adanya. Dia memerintah dengan keadilan, dia memerintah dengan kebenaran, dia memerintah dengan otoritas yang tidak mungkin disalahgunakan. Jadi kata malak itu berarti dia memerintah sebagai raja. Menunjukkan otoritas Tuhan yang abadi di seluruh zaman. Jadi dulu, sekarang, selamanya dia adalah raja dan dia adalah pemilik daripada kerajaan itu, dan kerajaan itu tidak mungkin bisa diambil alih oleh siapapun karena dia maha kuasa. Konsep Malkun Yahweh sering dikaitkan dengan kedaulatan dan kasih setia Tuhan dalam pemeliharaan umatnya. Jadi Tuhan menyatakan bahwa dia adalah pemilik kerajaan yang sah atas seluruh alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Dia adalah Tuhan, dia adalah penguasa, dia adalah berdaulat, dia tidak tertandingi, tidak mungkin terkalahkan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam dia kita memiliki damai, memiliki kasih, memiliki kebaikan, dan segala yang baik akan diberikan oleh Tuhan, Sang Raja dan pemilik kerajaan itu. Dia memerintah, dia penguasa, dia tidak mungkin bisa dilampaui oleh siapapun. Meskipun ada raja-raja di dunia ini, meskipun ada penguasa-penguasa di dunia ini, meskipun begitu banyak orang hebat di dalam dunia ini, tapi Tuhan tetap melampaui mereka semua. Dia adalah Tuhan yang jaya dan perkasa. Kemudian di situ dikatakan bahwa kerajaan Tuhan itu melalui segala keturunan. Artinya wadower, kata dor berarti generasi. Jadi terus menerus. Manusia dipelihara oleh Tuhan. Manusia terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Manusia terus diberkati oleh Tuhan karena perbuatan Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Jadi orang yang penuh kasih adalah orang yang selalu memikirkan kebaikan, selalu memikirkan hal-hal yang indah, hal-hal yang membuat orang itu bersukacita, membuat dia memiliki damai. Nah, inilah cara berpikir Tuhan terhadap kita, anak-anaknya. Dia selalu memikirkan segala yang baik. Dia memberikan keturunan, memberikan anak cucu, memberikan
kelangsungan hidup karena dia memelihara dan mempertahankan hidup orang-orang yang mengasihi dia dan yang mencintai dia. Tuhan tidak hanya berdaulat di satu zaman saja, tetapi berlanjut dari generasi ke generasi. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa mempunyai keturunan. Kemudian nanti dia pilih Abraham. Kemudian dia pilih Ishak, dia pilih Yakub, dan terus nanti sampai dunia ini kiamat, sampai Kristus datang kedua kali, Tuhan tetap memelihara orang-orang yang dicintainya. Ini menunjukkan kesetiaan dan kasih setia Tuhan yang tidak berubah sepanjang sejarah. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 9. Dunia bisa berubah. Ya, segala sesuatu bisa berubah di tengah-tengah zaman ini. Manusia bisa berubah, alam bisa berubah, cuaca bisa berubah, segala sesuatu berubah, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Tapi Tuhan kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan dia memberikan kasih setia dan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi dan mencintai dia. Jadi kata kasih setia hanya terdapat sebenarnya di dalam beberapa manuskrip ya, seperti Septuaginta. Jadi akar katanya itu dari kata aman ya, berarti teguh, dapat dipercaya ya. Jadi kasih setia Tuhan itu demikian kokoh, demikian kuat, tidak bisa digoyahkan oleh apapun, sehingga manusia yang berlindung padanya itu merasa aman karena dia dapat dipercaya. Perkataan-perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan itu bisa dipercaya. Ketika Tuhan mengatakan aku mengasihi engkau, itu bisa dipercaya. Ketika dia katakan aku memelihara engkau, aku memberkati engkau, aku menjaga engkau, aku melindungi engkau, aku mempertahankan hidupmu, bisa dipercaya. Karena janjinya iya dan amin. Sehingga kita merasa aman di dalam kasih setia Tuhan. Kata aman ini digunakan untuk menggambarkan kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya. Jadi banyak orang berjanji tapi belum tentu bisa menggenapinya. Banyak orang berjanji tapi belum tentu melaksanakannya. Banyak orang berjanji tapi tidak punya kemampuan untuk menjalankannya. Apalagi janji-janjinya itu susah untuk dikerjakan. Sehingga kadang-kadang orang yang mendapatkan janji menjadi kecewa. Ya, mirip lah kayak orang mau dipilih menjadi sesuatu ya, tak pejabat tinggi atau apa, dia berjanji, banyak banget janjinya, tapi tidak dilakukan oleh mereka. Kata ini menekankan bahwa segala perkataan Tuhan adalah benar dan dapat dipercaya, termasuk janji keselamatan dan perlindungannya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, betapa perlunya kita percaya kepada satu pribadi yang benar dan dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu memberikan damai, dapat dipercaya itu memberikan sejahtera, dapat dipercaya itu membuat ada ketenangan di dalam hidup kita. Sebagai contoh, kita yang seringkali berpergian, ya, kalau pesawat itu mengatakan jam 8 akan terbang misalnya ke sebuah negara, katakanlah ke Jepang atau ke negara-negara Eropa, kalau tepat waktu itu mendatangkan sukacita. Tapi kalau di delay itu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman ya. Jadi betapa perlu kita sebagai anak-anak Tuhan menggantungkan hidup kita kepada satu pribadi yang dapat dipercaya. Yang tidak punya niat untuk mencelakakan kita, yang tidak punya niat untuk membohongi kita, yang tidak punya niat untuk membuat hidup kita ketakutan, gelisah, cemas, dan lain sebagainya. Kata aman ya, itu teguh, dapat dipercaya, benar, dan membuat kita ada damai di dalam janji-janji Tuhan. Dia melindungi kita, menjaga kita. Kemudian di situ ada kata yasid, ya, artinya penuh kasih setia. Jadi akar katanya itu dari kata chesed, yang berarti kasih setia, belas kasihan, kebaikan yang tak berkesudahan. Jadi dihubungkan dengan kata komitmen. Jadi orang yang mempunyai komitmen kuat itu adalah orang-orang yang memiliki kasih setia. Jadi kalau Tuhan memberikan kasih setia, dia berkomitmen untuk menjalankan apa yang dia janjikan pada kita. Dia memberikan kebaikan, kemurahan,
Bahkan nanti puncaknya itu dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Itulah bukti daripada janji Tuhan. Segala nubuat yang dia sampaikan dalam perjanjian lama digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih Tuhan begitu besar, tidak terkatakan, tidak bisa kita pikirkan dengan akal budi kita yang terbatas ini. Tapi yang jelas dengan iman kita terima bahwa kasih Tuhan itu begitu besar di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih setia Tuhan itu sebuah tindakan kasih Tuhan yang nyata. Ada wujudnya, ada bentuknya, ada realisasinya di dalam perbuatan-perbuatannya. Baik anugerah umum, dia beri matahari, dia beri hujan, dia beri oksigen, dia beri tanam-tanaman, dia beri buah-buahan, dia beri macam-macam. Dunia ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja, tapi terlebih lagi Tuhan memberikan keselamatan, hidup kekal yang tidak akan pernah habis-habisnya. Di sana kita nanti menikmati seluruh kebaikan Tuhan, seluruh cinta kasih Tuhan, seluruh hal-hal yang tidak kita bisa pahami di tengah-tengah dunia ini akan kita nikmati kalau kita tetap hidup di dalam kasih setia, rahmat dan damai sejahtera daripada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, konsep ini muncul dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita diminta untuk bersyukur. Bersyukur lahir daripada hati yang melihat, merasakan, menikmati, memahami kebaikan Tuhan. Tapi manusia seringkali menggerutu. Tapi kepada Tuhan kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh kecewa. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan selalu dialirkan 24 jam tiap detik. Ya, tiap detik, tiap saat kasih setia Tuhan diberikan kepada kita. Makanya kita bersyukur. Ya, Bapak Ibu coba kita tuliskan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dari anugerah umum apa saja, oksigen 24 jam, ya kan? Perlindungan 24 jam, begitu banyak. Kalau kita pandang cakrawala, kita lihat bunga-bunga, kita lihat tanam-tanaman, begitu indah, begitu luar biasa. Dan manusia belum bisa menciptakan seindah apa yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Makanya muncul rasa kagum, muncul rasa hormat, muncul rasa untuk bersyukur atas kekaguman dan kebaikan-kebaikan kasih setia Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apa makna teologisnya? Perbuatan Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Kasih setia Tuhan dalam pemerintahannya. Jadi Tuhan bukan hanya raja yang berkuasa, tetapi memerintah dengan kasih setia dan keadilan. Banyak sekali pembesar-pembesar di dunia ini di dalam sejarah ya. Di tengah-tengah dunia begitu banyak presiden, raja, pembesar-pembesar, dia punya kuasa, tapi dia menyalahgunakan kuasanya untuk menindas, untuk menyakiti, untuk memperkaya diri, untuk menyingkirkan, untuk hal-hal yang lahir daripada kebencian, lahir dari iri hati, lahir dari ketamakan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan yang kita sembah tidak demikian, Bapak Ibu. Dia berkuasa, dia berdaulat, dia maha tinggi, tidak tertandingi, kekal adanya. Yang Dia pikirkan senantiasa kebaikan kepada kita, anak-anaknya. Kasih setia Tuhan, di dalamnya ada keadilan. Pemerintahannya berlangsung selama-lamanya, menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah dari generasi ke generasi. Sehingga Dia bisa dipercaya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Ini yang memberikan rasa tenang, rasa damai, rasa sejahtera di dalam hidup kita. Yang kedua, kesetiaan Tuhan dalam perkataan dan perbuatannya. Tuhan setia, neeman dalam perkataannya. Artinya semua janjinya dapat dipercaya. Ia juga penuh kasih dalam perbuatannya. Artinya setiap tindakannya selalu membawa kebaikan bagi umatnya. Meskipun kita belum sepenuhnya bisa menangkap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, tapi di balik semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang dengan tulus dan jujur mencintai Tuhan. Bukan hanya di mulut,
Tuhan Yesus pernah mengkritik orang-orang yang demikian kelihatan beribadah luar biasa. Mulutnya memuji-muji Tuhan. Demikian tekun berdoa, demikian tekun bernyanyi dan memuji Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya. Tapi hatinya jauh daripada, percuma mereka beribadah. Hati-hati Bapak Ibu. Begitu banyak aktivitas peribadatan. Bukan lahir daripada cinta kasih Tuhan. Tapi semacam modest show untuk pamer. Nih saya berpuasa 1 minggu. Nih saya memberi 1 triliun. Nih saya memberikan ini, itu. Tapi kalau motivasi kita lahir daripada untuk mendapatkan pujian sia-sia. Tuhan katakan percuma itu semuanya. Tidak pernah menyentuh hati Tuhan. Sebagai kesimpulan, Mazmur 145 ayat 13 mengajarkan bahwa pemerintahan Tuhan tidak hanya abadi, tapi juga penuh kasih dan keadilan. Dalam firman Tuhan hari ini kita membacanya, bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, kasih setia Tuhan melimpah. Kasih setia Tuhan itu seperti demikian mempersona kita, demikian banyak, tidak bisa terhitung. Akal kita ini terbatas ya. Pemazmur saja mengatakan terlalu ajaib, tak sanggup aku memikirkannya. Itu baru kejadiannya. Kejadiannya ketika Tuhan menciptakan dia dalam kandungan ibunya saja, pemazmur tak sanggup memikirkannya. Apalagi kita lihat alam semesta demikian luas, demikian mengagumkan. Sehingga ada lagu yang mengatakan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak luput aku heran, maka jiwaku pun memujimu. Ini satu sikap yang sangat luar biasa. Lihat dengan mata, mengerti dengan pikiran, mengagumi dengan perasaan kita, maka lahir pujian, maka jiwaku pun memujimu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat cermin, apa yang kita lihat. Kemudian kita mengagumi Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian katakan, terpujilah namamu Tuhan yang menciptakan hidupku. Aku bersyukur kepadamu. Engkau mempertahankan hidupku hingga sekarang ini. Aplikasi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Percayalah bahwa pemerintahan Tuhan adalah kekal dan tidak tergoyahkan. Peganglah janji Tuhan dengan segenap hati kita, karena Ia setia dalam segala perkataannya. Nikmatilah kasih Tuhan yang nyata dalam setiap tindakannya dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menaungi kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih setia, penuh dengan rahmat. Kasih-Mu tidak berkesudahan, dan kami menikmati itu sekarang dan selama-lamanya. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu itu adalah roti hidup bagi kehidupan kami, sehingga kami disegarkan kembali. Beri kami kekuatan untuk memahami lebih dalam, merenungkan lebih dalam, beri kami kekuatan juga untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Bapa Kau Setia. Bapa, Kau mulia.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ucapkan bagimu untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami. Sehingga Engkau masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Mulai firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami hanya debu yang tiada nilai, tiada arti. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk abdi-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini untuk kami semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Kiranya Tuhan menjamah melawat hati kami semuanya. Supaya kami juga diperbaharui dari hari ke hari. Supaya hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdampak guna bagi sesama kami. Di mana Tuhan tempatkan, izinkan kami berada. Supaya di mana kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan shalom Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, kesejukan, ketentraman boleh dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap kami semua yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menjadi umat-Mu, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati gereja ini supaya terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitasnya. Dan terus berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga gereja ini juga terus maju dan boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana gereja ini berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Beri kami komitmen, kesetiaan yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk bekerja melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh. Karena kami percaya kami bisa melayani bukan karena hebat mampunya kami. Tetapi semua karena anugerah Tuhan. Perkenanan Tuhan bagi kami semuanya. Sehingga kami bisa melayani umat-Mu di dalam dan melalui gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang, menolong seluruh umat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk digembalakan. Biarlah kami gembalakan dengan penuh cinta kasih Tuhan. Bukan untuk menindas mereka di dalam pelayanan ini. Olehnya kami berdoa Tuhan tolong kami. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Supaya kami dapat menata layani semua pelayanan ini. Dengan benar, dengan baik. Dan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh pergumulan umat-Mu. Di gereja ini Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan, makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan bagi anak-anak-Mu. Supaya apapun yang mereka butuhkan, dengan cara dan kerja Tuhan Engkau berikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau topang tolong mereka. Buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka ketika usaha mereka mandek. Kami percaya bahwa Tuhan
sanggup untuk melawat dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membuat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat semuanya makin berhasil hari demi hari. Mendatangkan berkat melimpah, keuntungan melimpah. Dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bekerja. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi mereka. Supaya dengan pekerjaan itu mereka boleh memuliakan Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Kristus yang real. Di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini juga untuk setiap keluarga rumah tangga gereja ini. Tuhan berkati. Supaya setiap kepala keluarga boleh menjadi imam atas keluarganya. Menyatakan shalom Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan tercipta di dalam keluarga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak. Biar kiranya mereka boleh menjadi representatif Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Melawat mereka, menolong mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi panutan, contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga orang melihat, kagum dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah atas mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Jamah pulihkan sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendirian. Yang ada di hospital, di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat mereka yang berseru dan memohon kepadamu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk gereja-gereja yang ada di bawah naungan Presbyterian Evangelikal ini Tuhan Engkau berkati mereka semuanya. Dimanapun berada kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan juga boleh dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Supaya semua pelayanan dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergabung di bawah naungan gereja ini. Tuhan juga lawat berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dikabarkan. Oleh karena mereka dipakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan berkati negeri kami yang kami cintai. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan. Agar dapat memimpin negeri ini dalam keadilan dan juga kebersamaan. Supaya negeri ini terus maju berkembang. Oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari partai politik dan juga dari orang-orang yang ada di dalam negeri ini maupun dari luar negeri yang menginginkan, menghendaki negara ini boleh hancur lebur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan membentengi menjaga bangsa kami. Sehingga bangsa ini tetap utuh, maju berkembang menjadi negara maju di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Umat-Mu di gereja ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong kami. Di dalam setiap pergumulan yang tidak kami nyatakan, kami sampaikan. Tapi Tuhan sudah mengetahui semua yang telah kami pikirkan, kami rancangkan, yang kami alami pada saat ini. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tahu. Kami hanya bisa berseru dan memohon kepadamu. Dan kami mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Sehingga setiap persoalan di dalam hidup ini kami mampu lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini pergumulan kami. Ini doa kami. Ini syafaat kami pada hari ini. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu pada hari ini. Kiranya tidak jadi menurut kehendak kami. Tetapi kehendak dan rencana Tuhan sajalah
yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Ulangan pasal 7 ayat 9 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan sesembahanmu, dialah Tuhan, Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai dan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Jangan lupa lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. The deep panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
I